Perkenalkan, saya Samara Mitagis Bella dari tim KKN PPM Universitas Gadjah Mada, Unit JT014 Desa Kemalang. Di video ini, saya akan membahas sedikit tentang tanaman-tanaman herbal yang baik untuk kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Apa sih tanaman herbal itu? Tanaman herbal atau tanaman obat adalah segala jenis tumbuhan yang diketahui mempunyai khasiat baik dalam memelihara kesehatan maupun mengobati suatu penyakit. Tanaman herbal biasa digunakan sebagai pilihan alternatif selain pengobatan modern. Karena kaya akan nutrisi, tanaman herbal juga dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan untuk anak-anak dan menjaga kesehatan ibu hamil. Nah, apa saja sih tanaman herbal yang baik untuk kesehatan ibu hamil dan anak-anak? Simak terus videonya ya! Pertama, ada daun kelor. Tanaman dengan nama ilmiah Moringa oleifera ini memiliki kandungan gizi yang luar biasa, seperti vitamin A, vitamin C, protein, dan zat besi. Daun kelor mengandung 4 kali vitamin A wortel, 7 kali vitamin C jeruk, dan zat besi yang lebih tinggi daripada bayam loh. Tanaman ini memiliki khasiat untuk mengatasi anemia pada ibu hamil. Pada saat mengandung, kebutuhan zat besi ibu hamil meningkat 2 kali lipat. Karena kandungan zat besinya yang lebih tinggi daripada bayam, daun kelor menjadi pilihan yang tepat untuk mengatasi anemia. Selain itu, daun kelor juga mengandung zat bernama galactago yang berkhasiat untuk meningkatkan produksi ASI loh. Zat ini meningkatkan kadar hormon prolaktin dalam darah yang berguna untuk memproduksi ASI. Tak heran ya jika daun kelor ini menjadi sahabat para ibu. Daun kelor dapat diolah menjadi santapan-santapan yang lezat loh. Produk olahan daun kelor antara lain sup, teh, cemilan, kue bolu, puding, bahkan permen. Kedua, ada rimpang temulawak atau Curcuma santoriza. Tanaman yang banyak tumbuh di hutan tropis ini mengandung zat kuning kurkuminoid, minyak asiri, pati, protein, lemak, selulosa, dan mineral. Kadar protein pati temulawak lebih tinggi dibandingkan pati tanaman lainnya loh, sebesar 1,5%. Sedangkan pati jagung 0,8% dan pati kentang hanya 0,4%. Khasiat dari temulawak salah satunya adalah menambah nafsu makan pada anak. Kandungan kurkumin di dalam temulawak bisa meningkatkan aktivitas enzim pencernaan sehingga akan menambahkan nafsu makan anak. Selain itu, kurkumin ini juga memiliki zat analgesik, antiinflamasi, dan antioksidan yang berfungsi sebagai pelindung tubuh dalam menghalau berbagai macam penyakit, seperti diabetes, radang hati, dan juga kanker. Beberapa produk olahan dari temulawak antara lain tepung temulawak, jamu, sirup, kue, bahkan manisan. Ketiga, ada lempuyang. Lempuyang memang tidak sepopuler tanaman herbal lainnya, namun tanaman ini menyimpan segudang manfaat. Lempuyang sudah sejak lama digunakan sebagai tanaman herbal untuk mengatasi demam secara alami. Manfaat ini berkat kandungan zat zerumbone yang memiliki efek anti radang dan antibakteri sehingga dapat mengatasi gejala yang muncul akibat peradangan, seperti demam. Berkat senyawa antiinflamasi ini juga, mengonsumsi tanaman lempuyang selama beberapa minggu pasca melahirkan dipercaya dapat mengempiskan bengkak pada kaki ibu hamil. Lempuyang ternyata bisa diolah menjadi produk olahan yang menarik loh. Selain jamu, di Makassar ada makanan khas berbahan dasar lempuyang yang bernama lawak lempuyang. Keempat, ada jahe. Jahe yang nama ilmiahnya Zingiber officinale ini adalah tanaman yang sudah tak asing lagi bagi kita, baik sebagai bumbu dapur maupun obat-obatan. Rempah yang wanginya khas dan rasanya sedikit pedas ini sudah terkenal khasiatnya bahkan sejak sebelum Masehi. Beberapa zat penting yang ada di dalam jahe yaitu minyak atsiri dan zinjeron. Minyak atsiri dalam jahe berisi ginjerol yang berkhasiat mencegah dan mengurangi mual dan muntah, misalnya karena mabuk kendaraan atau pada ibu yang tengah mengandung. Rasa pedasnya yang disebabkan senyawa zinjeron merangsang nafsu makan, memperkuat otot usus, dan membantu mengeluarkan gas usus. Cocok nih untuk anak yang kurang nafsu makan atau memiliki gangguan pencernaan. Namun ada hal yang perlu diperhatikan juga nih jika ingin mengonsumsi jahe saat kehamilan. Jika dikonsumsi berlebihan, jahe dapat menyebabkan kontraksi pada perut. Para ahli menyarankan dosis yang aman yaitu 1000 sampai 1500 mg per hari yang dibagi ke dalam 2 sampai 4 kali konsumsi. Hindari mengonsumsi jahe dalam bentuk permen karena memiliki dosis yang berlebih. Jahe juga tidak disarankan dikonsumsi untuk ibu yang sudah mendekati persalinan karena sifat jahe yang dapat mengencerkan darah dikhawatirkan memicu pendarahan.
Selain sebagai bumbu, jahe juga bisa diubah menjadi produk olahan yang tak hanya enak, namun juga menyehatkan. Hasil olahan dari jahe antara lain wedang jahe, sirup, permen, asinan, dan kue. Terakhir ada kencur atau Kaempferia galanga. Kencur biasa digunakan sebagai bahan baku industri obat tradisional, bumbu dapur, bahan makanan maupun minuman. Tanaman ini dipercaya dapat mengatasi berbagai penyakit yang menyebabkan peradangan, seperti rematik, diare, hingga infeksi tenggorokan yang menimbulkan batuk pada anak. Kandungan polifenol dalam kencur diketahui dapat mengurangi peradangan pada saluran pernafasan. Kencur juga mengandung propolis yang berkhasiat mengatasi batuk karena menekan perkembangan patogen yang menginfeksi saluran pernafasan. Selain itu, kencur juga dipercaya dapat mengurangi rasa lelah setelah proses persalinan karena mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan membuat tubuh kembali fit. Kencur yang rasanya khas sering dijadikan sebagai bumbu dalam masakan Indonesia, antara lain karedok, seblak, urap sayur, dan sambal kencur. Kencur juga bisa diolah menjadi produk olahan lain, yaitu jamu, masker kecantikan, keripik, dan manisan. Nah, itu tadi informasi mengenai jenis, manfaat, dan produk olahan dari tanaman herbal yang baik untuk kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Semoga video ini dapat membuat Anda lebih terdorong untuk mengonsumsi tanaman herbal ya. Terakhir, sebagai bonus saya akan menampilkan video cara membuat salah satu jamu tradisional berbahan dasar kencur, yaitu jamu beras kencur. Anda bisa mempraktikkannya sendiri di rumah untuk mengisi waktu luang di kala PPKM seperti saat ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jamu beras kencur antara lain air, beras, kencur, gula pasir, gula merah, jahe, kunyit, dan asam jawa. Cuci 50 gram atau 3 sendok makan beras, kemudian rendam dalam air selama 4-5 jam. Setelah selesai direndam, tiriskan beras dan sangrai dengan api sedang hingga kering dan sedikit kekuningan. Kemudian siapkan 75-100 gram kencur, 1 ruas jahe, dan 1 ruas kunyit yang sudah dikupas dan dibersihkan. Untuk memudahkan proses penghancuran nanti, iris kasar kencur, jahe, dan kunyit. Rebus 1800 ml air dan masukkan 150 gram gula merah yang sudah dicacah kasar dan 4-6 sendok makan gula pasir. Lalu, masukkan jahe dan kunyit yang sudah dipotong tadi. Masukkan juga 1-2 sendok makan air asam jawa dan setengah sendok teh garam. Rebus hingga mendidih sambil sesekali diaduk. Dicicip dulu ya, sesuaikan dengan selera. Jika kurang manis atau asam, bisa menambahkan lagi gula atau asam jawa tadi. Setelah mendidih, biarkan dulu selama 2-3 menit agar rempahnya lebih meresap. Lalu, matikan api. Diamkan larutan gula hingga benar-benar dingin agar rempah dan gulanya menyatu. Saring air rebusan gula dan sisihkan. Masukkan beras dan irisan kencur ke dalam blender, lalu tuang larutan gula tadi hingga beras dan kencurnya tenggelam. Blender hingga benar-benar halus. Jika sudah halus, tuangkan kembali ke dalam air larutan gula tadi dan aduk rata. Selanjutnya, saring larutan menggunakan kain bersih. Terakhir, peras menggunakan tangan hingga sarinya habis. Sudah jadi, jamu beras kencur siap disajikan. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya.